Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar sesuatu yang sangat berguna dalam matematika. Dan bisa jadi dalam hidup juga. Di dalam hidup, Bu? Ya, kita akan belajar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat merupakan persamaan matematika yang memuat variabel dengan pangkat tertinggi 2. Persamaan kuadrat juga sering disebut sebagai persamaan parabola. Bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Di mana X adalah variabel, AB adalah koefisien, dan C adalah konstanta. Terdapat 3 cara untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama, faktorisasi. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat tambah 7X tambah 12 sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita cari dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah 12. Dan jika kedua bilangan tersebut dijumlahkan hasilnya adalah 7. Maka bilangan tersebut adalah 3 dan 4. Maka X kuadrat tambah 7X tambah 12 sama dengan 0 kita faktorkan menjadi X tambah 3 dikali X tambah 4 sama dengan 0. Sehingga kita dapat akar persamaannya adalah minus 3 atau minus 4. Cara yang kedua adalah melengkapkan kuadrat. Contoh, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat kurang 8X ditambah 4 sama dengan 0. Yang pertama kedua ruas kita kurangkan dengan 4, sehingga diperoleh persamaan X kuadrat kurang 8X sama dengan minus 4. Lalu kedua ruas ditambah 16, maka persamaannya menjadi X kuadrat kurang 8X tambah 16 sama dengan minus 4 ditambah 16. Lalu kita lakukan operasi matematika sehingga diperoleh akar-akar persamaannya adalah X1 sama dengan 2 akar 3 ditambah 4, dan X2 sama dengan minus 2 akar 3 ditambah 4. Cara ketiga adalah menggunakan rumus kuadrat. Contoh, tentukan akar-akar persamaan kuadrat 5X kuadrat tambah 4X kurang 1 sama dengan 0. Langkah pertama cari nilai D-nya menggunakan rumus B kuadrat kurang 4AC, sehingga diperoleh nilai D-nya adalah 36. Lalu kita cari akar-akar persamaannya dengan rumus X1,2 sama dengan minus B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A, sehingga diperoleh X1 sama dengan 1/5 dan X2 sama dengan minus 1. Bentuk grafik persamaan kuadrat. Bentuk-bentuk grafik dari persamaan kuadrat dapat kita lihat sebagai berikut. Jika determinan lebih dari 0, maka grafik akan memotong sumbu X di dua titik berbeda. Jika determinan sama dengan 0, maka grafik akan memotong sumbu ke-10 di satu titik alias menyinggung sumbu X. Dan jika determinannya kurang dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu X. Jadi dengan mengetahui determinan suatu fungsi kuadrat, kita sudah punya gambaran bentuk grafik tersebut apakah memotong sumbu X atau tidak. Selanjutnya, koefisien X kuadrat yaitu A pada fungsi kuadrat juga mempengaruhi bentuk grafik. Jika nilainya lebih dari 0, maka grafik akan terbuka ke atas. Jika nilainya kurang dari 0, maka grafik akan terbuka ke bawah. Semua sudah pahamkan mengenai persamaan kuadrat? Sudah, Bu. Bagus. Jadi siapa yang bisa berikan contoh nyata di hidup kalian yang bisa dimodelkan dengan persamaan kuadrat? Saya, Bu. Latihan lari saya bisa dimodelkan dengan persamaan kuadrat untuk mencari kecepatan optimal, agar lari bisa lebih efisien. Bagus sekali. Lalu apa keistimewaan dari persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat tidak hanya sekedar rumus, Bu, tapi pelajaran hidup. Bahwa hidup itu seperti gerai. Ada saat kita berada di bawah, merasa gagal dan kecewa. Tapi dari sanalah kita bangkit, serta ada saat kita berada di atas, mencapai prestasi atau kebahagiaan. Anak-anak, kalian sangat luar biasa. Faktorisasi bukan hanya sekedar menguraikan angka, tapi juga mengurai mimpi menjadi langkah konkret. Dalam matematika, kita memfaktorkan untuk menemukan akar yaitu nilai yang tersembunyi di balik persamaan. Dalam hidup,
Kita pun sering harus memecah masalah, menelusuri sebab akibat, untuk menemukan akar dari mimpi kita. Mungkin mimpi itu tampak rumit, seperti persamaan kuadrat. Tapi dengan langkah yang tepat, ketekunan, dan keyakinan, kita bisa menyederhanakannya menjadi solusi. Karena sejatinya, setiap mimpi punya rumusnya. Dan setiap langkah kecil adalah bagian dari jalan besar menuju titik puncak kehidupan.